Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sore menjelang malam hari ini, kita akan bersama-sama beribadah dengan nuansa yang baru. Nuansa yang kiranya boleh terus menyemangati kita di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih akan terus kita jalani ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia terus memelihara kehidupan kita. Dan karena itu mengawali ibadah kita di saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri. Mari bersama-sama kita menyatakan mazmur pujian dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8 secara bergantian. Ayat yang pertama saya lebih dahulu dan Bapak Ibu jemaat Tuhan pada ayat berikutnya. Kita mulai. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 9 bait 1 dan 2. Ibadah kita. Pertolongan atas ibadah rumah tangga pada saat ini
berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai mulai dari awal sampai dengan berakhirnya ibadah rumah tangga saat ini. Kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan melakukan kidung pujian bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bejana. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaikan bejana, kita siap dibentuk oleh Tuhan melalui perenungan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita di saat ini. Karena itu, mari kita persiapkan hati, pikiran untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang terus setia memelihara kehidupan kami, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Bapa kami bersyukur saat ini, kami diizinkan Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu, yang akan menguatkan langkah kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami sekalian, sehingga firman-Mu ini menetap di dalam hati kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, dan kami pun dimampukan untuk melakukannya dengan penuh sukacita dalam ketaatan dan kesetiaan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah Bapa, kami telah sedia mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat ini firman Tuhan dipilih bagi saudara dan saya, diambil dari Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-44.
Markus 35 ayat 4 ayat Markus 6 ayat 35 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, momen ibadah online saat ini berbeda dengan ibadah rumah tangga online di waktu-waktu yang lalu. Kalau di waktu yang lalu kita beribadah di dalam gedung gereja, maka saat ini kita menikmati indahnya kasih karunia Tuhan melalui pemandangan alam ciptaan. Dan karena itu jemaat kekasih Tuhan, saya memilih untuk mengambil suasana rekaman ibadah rumah tangga berada di ruangan terbuka untuk mengatakan kepada kita sekalian yang pertama bahwa Tuhan Allah dapat ditemukan di mana saja ketika hati kita terangkat kepadanya. Ibadah dapat dilakukan di mana saja ketika kita dengan hati yang sungguh memanggil Tuhan dalam ibadah kita. Dan yang kedua, kiranya rekaman di ruang ibadah ini menyemangati kita sekalian di dalam situasi khusus pandemi COVID-19 dan tentunya membuat kita semua menjadi jenuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu tugas dan panggilan gereja adalah diakonia. Diakonia artinya melayani, dan melayani yang dimaksudkan dalam arti ini adalah melayani, menjawab kebutuhan pokok sehari-hari jasmani. Dalam bacaan kita saat ini, kita melihat, kita meresapi bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki rasa belas kasihan yang sangat besar. Ia tidak hanya menjawab kebutuhan spiritual orang banyak yang rindu datang kepadanya. Dia tidak hanya melakukan pengajaran, membawa mereka mengenal siapa Allah sesungguhnya, namun ia pun memberi makan. Dan Alkitab mencatat kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-35 dan 36.
dikatakan di sana bahwa hari sudah malam dan tempat itu sunyi. Kemudian para murid datang dan berkata kepada Yesus. Ia meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di tempat terdekat, di desa, di kampung, ataupun di warung-warung terdekat. Tetapi kemudian di dalam ayatnya yang ke-37, di sana ada kata tanda seru, kalimat tanda seru. Yesus katakan begini, Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Para murid Yesus harus memberi mereka makan. Dan kalau kita bandingkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, kita melihat di sana bahwa pada mulanya, dalam kisah yang sebanding dengan kisah ini, dikatakan bahwa pada mulanya, ayatnya yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Itu artinya bahwa pada mulanya Yesus memang berencana untuk memberi makan 5.000 orang itu. Saudaraku, pandemi COVID-19 membuat kita terbatas dalam banyak hal. Membuat ekonomi kita terpuruk. Membuat kita menjadi jenuh di dalam rumah. Semua beraktivitas di rumah saja. Membatasi ruang gerak kita. Ini adalah sebuah gambaran tentang keadaan yang sangat sulit. Dan itu pula yang dialami oleh orang banyak itu. Mereka kelaparan. Kebutuhan mereka akan makanan menjadi yang terpenting di samping spiritual atau rohani. Dan karena itu Tuhan Yesus menjawab kebutuhan dasar mereka. Allah tidak pernah meninggalkan saudara di masa pandemi ini. Allah pada mulanya merancangkan kebaikan. Allah pada mulanya membuat segala sesuatu baik. Dan karena itu, tetaplah percaya. Tetaplah berpengharapan pada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi makan mereka. Yesus berencana memberi makan 5.000 orang. Tetapi Yesus melibatkan para murid. Yesus melibatkan para murid. Gereja pun harus terlibat. Gereja pun harus mengambil bagian di dalam misi Allah, saudara dan saya. Kita juga harus melakukan pelayanan. Dan pelayanan kita tidak hanya tergantung, tidak hanya meliputi hal-hal yang rohaniah. Kita harus sudah mulai terlibat, peka melihat kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Saudaraku, mari kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 6 ayatnya yang ke-6, di sana lebih detail dijelaskan. Saya baca untuk kita. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Dari awalnya Yesus tahu, dan Yesus berencana untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Rencana ini tidak dijalankan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ia melibatkan para murid. Ia melibatkan gereja pun untuk ikut berdiakonia. Untuk ikut memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lebih lanjut saudaraku dikatakan di dalam bacaan kita saat ini. Ayatnya yang ke-37. Tetapi ia berkata kepada mereka. Jadi ayat 37 bagian akhir dikatakan. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi ketika Tuhan Yesus sudah tegaskan bahwa mereka harus memberi makan orang banyak ini, para murid kemudian melihat
memeriksa perbekalan mereka dan mereka mendapatkan 200 dinar. Saudaraku, 1 dinar ini adalah upah pekerja 1 hari pada masa Tuhan Yesus. Dan kalau kita rupiahkan itu bisa menjadi 100.000. Dan kalau kita kalikan dengan 200 dinar, itu artinya sekitar 20 juta. Cukup banyak 20 juta ini. Tetapi Filipus katakan kepada Tuhan Yesus, ketika mereka melapor kepada Yesus bahwa kami punya 200 dinar. Lalu Yesus tanya kepada Filipus di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-5. Yesus tanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Apa respon Filipus, saudaraku? Dia katakan begini, ayatnya yang ke-7. Ingat bahwa Yesus bertanya kepada Filipus untuk mencobai dia. Yesus bertanya kepada Filipus untuk menantang bagaimana respon yang akan ia berikan terkait niat, terkait hal yang akan dilakukan oleh Yesus. Dan Filipus merespon begini. Ayatnya yang ke-7, Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus adalah orang lokal. Karena itu Yesus bertanya kepada Filipus. Dan apa yang dijawab oleh Filipus mewakili sebagian besar karakter kita. Filipus berhitung. Dan karena itu dia bilang kepada Yesus, kita tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang ini meskipun dengan uang 20 juta ini, dengan uang 200 dinar ini. Saudaraku, apa yang menghambat berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita? Apa yang menghambat gereja untuk melakukan misi Allah? Karena terkadang kita sebagai keluarga, kita sebagai persekutuan lebih berfokus pada hitung-hitungan. Kita tidak mungkin melakukan ini. Sebab secara manusia tidak mungkin. Itu maksud Filipus. Kadangkala kita mendasarkan kehidupan kita pada apa yang menjangkau pikiran manusia. Filipus lupa bahwa Yesus sanggup melakukan banyak perkara besar. Filipus tidak benar-benar sadar, walaupun sebelumnya ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Yesus melakukan pelayanan mujizat yang luar biasa spektakuler. Filipus tidak percaya. Sehingga nilai 200 dinar yang besar itu pun tidak dipandang sebagai alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan misi dari Yesus. Mari kita lihat selanjutnya. Ketika Filipus sudah bilang begitu, Yesus lalu katakan begini. Dalam ayat yang ke-8 pasal 6 Yohanes, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Jadi ini kita kembali lagi ke Markus. Jadi setelah Filipus bilang 200 dinar saja tidak cukup, kemudian Yesus bilang begini. Ayat 38 Markus pasal 6. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ingat saudaraku, kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 6, bacaan kita, ayatnya yang ke-8, dikatakan di sana bahwa seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Siapa ini Andreas? Kita bandingkan dengan Injil yang lain dan kita akan menemukan bahwa Andreas adalah orang yang pertama berjumpa dengan Yesus. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Dan karena itu, ia membawa Filipus datang pada Yesus. Dan Andreas saat ini,
Ia pun menjadi seorang inisiator. Alkitab katakan, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu?" Andreas tahu. Andreas mengerti bahwa ia harus berbuat sesuatu. Ia mencari seorang anak. Kita tidak tahu apakah dia mencari seorang anak atau anak itu datang kepadanya. Tetapi yang jelas bahwa seorang anak kecil menyumbangkan, memberikan 5 roti dan 2 ikan. Roti jelai dan ikan adalah menu makanan sederhana yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah pada zaman itu. Itu berarti bahwa kondisi ekonomi dari anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan ini bukanlah orang yang mampu, bukanlah orang yang kaya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa ia hanya seorang anak kecil, golongan usia yang dikategorikan nomor 2 dalam strata sosial pada saat itu. Tetapi ia memberikan miliknya, dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan saudaraku dengan bacaan kita bandingkan. Andreas menjadi inisiator, tetapi Markus mencatat bahwa yang memiliki nama, tidak disebutkan bahwa Andreas yang mencari inisiatif untuk mencari 5 roti 2 ikan. Disebutkan bahwa murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, "Kami punya 5 roti dan 2 ikan." Lihat, 5 roti dan 2 ikan. Tidak disebutkan bahwa Andreas yang membawa ini pada Yesus. Seorang anak kecil yang memberikannya kepada Andreas. 5 roti, 2 ikan. Dipakai oleh Tuhan menjadi makanan yang berlimpah ruah bagi 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan 12 bakul dicatat sebagai sisanya. Saudaraku, bukan persoalan besar atau kecil saudara terlibat dalam gerakan diakonia. Bukan persoalan seberapa banyak yang kita beri untuk Tuhan. Namun yang terpenting adalah apakah pemberian saya, apakah kontribusi kita benar-benar diberikan sebagai bentuk rasa syukur dan percaya kepada Tuhan. Apa yang kecil bagi manusia dipandang berharga oleh Allah. Anak kecil dan Andreas mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi bagi Tuhan, kita harus siap untuk tidak memiliki nama. Ketika saudara memberi bagi Tuhan, maka tidak perlu diekspos. Apakah besar, apakah kecil, berikan bagi Tuhan dengan sebuah kepercayaan bahwa Tuhan akan mengubahnya menjadi besar, bernilai, dipakai oleh Allah. Berkat yang ada pada kita menjadi bernilai, menjadi luar biasa, bukan pada apa yang banyak. Ketika kita menerima berkat Tuhan, yang menentukan kebahagiaan saudara dan saya bukan banyaknya uang saudara, bukan banyaknya berkat yang saudara terima dari Tuhan. Sebab sedikit pun jika itu diberikan kepada Tuhan, diubah jadi besar. Karena itu, hal yang terpenting bagi kita saat ini, di masa-masa sulit sekarang ini, adalah mari kita mensyukuri, baik yang kecil itu, baik yang kurang bernilai bagi manusia itu, baik yang sederhana itu, kita syukuri di hadapan Allah. Apa yang terjadi saudaraku?
Ketika 5 roti dan 2 ikan ini dibawa pada Yesus, Yesus mengucap syukur kepada Allah. Yesus mengucap terima kasih atas pemberian Allah. Dikatakan di dalam Markus pasal 6 bacaan kita, di dalam ayatnya yang ke-41. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat yang kecil akan menjadi besar ketika kita menerimanya dengan ucapan syukur, menyerahkannya pada Tuhan untuk diubah bagi hidup kita. Gereja dalam misi tugas pekabaran Injil di tengah-tengah situasi ini, mari kita terlibat dalam diakonia. Sebab ketika kita berdiakonia, kita menunjukkan belas kasihan Tuhan Yesus sebagai keluarga, sebagai pribadi. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dengan pelayanan yang kecil dan bernilai, diubah Tuhan menjadi luar biasa. Sekarang saatnya gereja berdiakonia. Saudara dan saya harus peka, sebab Tuhan menantang saudara dan saya untuk melihat bahwa dunia ini sedang memerlukan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar bersama, dan saatnya bagi kita sekarang untuk merespon firman Tuhan yang telah kita baca dengan menyanyikan kidung pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Sebagai nas untuk kita memberi persembahan syukur, firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayat 10 berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikianlah firman Tuhan. Mari memberi persembahan syukur dengan sukacita sambil melakukan PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita masuk dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan oleh karenanya ya Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami melakukannya dengan baik. Hamba-Mu terbatas dan lemah dalam menerjemahkan dan menyampaikan firman Tuhan, tetapi hamba yakin tuntunan kuasa Tuhan akan menerjemahkan di dalam hati dan pikiran sekalian jemaat-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk melakukannya dengan baik. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah di kediaman kami masing-masing secara online. Meskipun demikian Tuhan, hati kami tetap terangkat kepadamu, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya kami semua dapat melewati saat-saat ini. Pandemi COVID-19 kiranya boleh segera berlalu dan kami kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa, di dalam ibadah rumah tangga ini dan secara khusus di dalam doa syafaat, kami rindu berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul, baik oleh karena kesulitan ekonomi, baik oleh karena sakit penyakit, baik oleh pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan menolong mereka, dan pakailah kami juga sebagai gereja-gereja Tuhan untuk peka dan peduli menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah ya Bapa, jemaat-jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberi jalan keluar dan kemampuan
untuk menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Yang sakit biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Yang saat ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi, Tuhan juga menolong, memakai setiap orang, bahkan kami pun menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Bapa, kami juga bersyukur saat ini atas kesempatan kami boleh melaksanakan ibadah di tempat Bapak Desa Nathan Sialo. Tuhan, pada kesempatan ini kami mendoakan beliau dalam tugas dan fungsinya sebagai seorang aparat pemerintah negara. Tuhan menolong, memberkati, menjaga, melindungi, memberkati keluarga, usaha yang saat ini sedang dikembangkan dan dijalankan, menyertai seluruh karyawan yang bekerja kepada beliau, sehingga di dalam kasih Tuhan, usaha yang saat ini sedang dijalankan, keluarga beliau terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga bersyukur untuk kehadiran saudara-saudara kami yang juga menopang, mendukung, sehingga pelayanan di saat ini dapat berjalan dengan baik. Baik singer, baik organis, multimedia, dari Musker, dan juga seluruh saudara yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Tuhan memberkati sekalian saudara kami di dalam pekerjaan, usaha, tanggung jawab sehari-hari bersama keluarga mereka. Bapa, saat ini juga kami berdoa menyerahkan para pemerintah kami, pemimpin kami, baik yang ada di pusat sampai ke pelosok daerah di mana kami ada dan tinggal. Tuhan menolong mereka sekalian, memberi hikmat bijaksana untuk memimpin dengan arif, dengan baik, hingga kami sebagai masyarakat terus merasakan keamanan, keharmonisan di dalam hubungan bersama dengan saudara yang lain. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas dari jemaat-Mu di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong semuanya berjalan dengan baik, dan melaluinya kami pun boleh diizinkan oleh Tuhan menikmati berkat-berkat yang mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan syukur yang boleh kami berikan. Tuhan sempurnakan, kuduskan, hingga dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa, lalu kami menyerahkan kehidupan pribadi kami bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka ada saat ini. Jaga, lindungi mereka Tuhan, cukupkan segala yang mereka perlukan, dan teruslah berjalan bersama dengan kami melewati saat-saat yang sulit ini. Bapa, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih menjalani perawatan karena terpapar COVID-19. Tuhan menolong, memberi semangat, memberkati perawatan yang sedang dikerjakan, hingga melaluinya saudara-saudara kami boleh sehat, sembuh, dan dapat beraktivitas kembali. Ya Allah Bapa, inilah doa kami. Ada banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, tetapi kami percaya Engkau tahu yang kami perlu dan butuhkan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh pengharapan kami. Dalam iman dan ketaatan kami akan terus melakukan firman-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita mengakhiri ibadah di saat ini. Karena itu, mari kita berdiri. Mari kita menjadi bagian dalam misi Kristus, yaitu bertolong-tolongan. Mari saling melayani dalam segala kemampuan kita, besar, kecil, semua berharga di hadapan Tuhan. Mari persembahkan apa yang terbaik bagi kita untuk menolong sesama kita, sebab di dalam Kristus kita satu. Mari memuji nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 menjadi nas pengutusan bagi kita bersama. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pergilah dengan selamat, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan arahkanlah hati pikiran saudara kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah rumah tangga telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.